kami ke sini, pertama kami sudah mengeluarkan 3 buah buku hasil karya kami selama proses melakukan pengawasan di Kota Pekanbaru. Sebelumnya kami sampaikan juga bahwa kami berlima dilantik pada tanggal 15 Agustus 2018. Sudah berjalan 2 tahun kami dipermanenkan berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Langsung kami serahkan buku Pak, nanti setelah ini kita buka sesi diskusi kalau misalnya. Boleh Pak ya? Boleh. Ini ada 3 buah judul. Yang pertama dari Pekanbaru Mengawal Demokrasi, ini khusus dinamika dan pembentukan TPS. Kemudian Mengawal Demokrasi Menjaga Negeri, Kiprah Bawaslu Kota Pekanbaru Mengawasi Pemilu. Kemudian ada hasil pengawasan pemilu serentak 2019, komitmen Bawaslu Kota Pekanbaru menegakkan regulasi. Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat, ya. Dan kita perlu juga minta pendapat rekan-rekan yang memang aktif di bidang kepemiluan ya. Monggo, Bapak, silakan. Pak Aidil, Pak Ifa, dan kawan semua yang saya hormati. Nah, menarik memang saya mungkin langsung saja menarik mendiskusi soal pengawasan pemilu ini. Pertama, saya sedang mencermati ini banyak sekali korelasi antara dampak COVID-19 ini terhadap politik uang, karena memang COVID-19 ini ternyata menimbulkan angka kemiskinan yang tinggi. Dalam agama kita, kemiskinan dekat dengan kekufuran. Saya mungkin saja politik uang bisa tinggi di sana, karena memang tingkat kemiskinan yang tinggi. Saya khawatir politik uang itu akan tinggi di sini. Meskipun tingkat pendidikan kita di kota ini cukup tinggi, dengan asumsi bahwa tingkat pendidikan akan berkorelasi dengan rasional orang memilih, tetapi rasional itu kalah dengan laparnya perut. Saya khawatir dengan itu. Ya, pragmatis ini, karena itu mungkin bagaimana sosialisasi secara masif terhadap politik uang ini, sehingga orang tidak beranggapan bahwa politik uang itu hanya sebatas teguran, tapi bisa mendiskualifikasi calon. Nah, mungkin model-model yang bisa dilakukan untuk kampanye anti politik uang itu, apakah dengan informasi yang masif terkait dengan isi konten yang menarik, sehingga memang semua orang takut melakukan money politik itu, karena kita ketahui efek dari politik uang ini tetap saja tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi pemimpin yang korup, saya kira, karena memang dihasilkan dari proses yang korup gitu. Nah, itu satu hal yang harus kita antisipasi kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, yang kedua, saya sepakat dengan partisipatif tadi. Ini mungkin dalam rangka kalau kita mau menghitung jumlah pengawasan kan banyak ya, sampai malaikat ikut pengawas. Jumlah itu banyak, tapi tetap saja ini terjadi. Ini sebuah situasi yang seperti realitas yang kita lihat ini berulang-ulang. Variabelnya banyak, karena itu supaya ini juga tidak bertambah, terakhir solusi yang diberikan oleh institusi kita Bawaslu ini adalah dengan membuat pengawas TPS. Namanya saya tulis di Yopos, saya lihat itu kan solusi. Ya, tapi evaluasi dari pengadaan itu juga kita lihat masih ada juga pelanggaran dan kita temukan. Nah, artinya apalagi ini yang harus kita lakukan, apakah menambah jumlah personil lagi untuk pengawasan, itu yang menjadi persoalan orang, atau memang pada diri orang itu sendiri. Nah, ini mungkin yang perlu kita riset bersama lah sebenarnya. Jadi urgensi dari penambahan jumlah
instrumen pengawasan, atau itu kan kita berpikir bagaimana mengawasi orang. Sekarang kita berpikir bagaimana orangnya itu bangkit dan kesadaran diri untuk tidak melakukan pelanggaran. Sasaran itu kan jelas pelaku pemilu itu, kemudian tim suksesnya. Nah ini menurut saya supaya kita bisa munculkan dari Pekanbaru ini sebuah ide nasional bahwa solusi yang paling komprehensif untuk pengawasan itu apa? Saya kira kalau ada riset yang bisa lahir dari kerjasama, kita menarik di situ. Jadi kalau kita buka teorinya literasi simbolik, saya kira itu ya. Jadi mengapa orang melakukan itu, ada simbol yang menyebabkan mereka ingin melakukan hal itu. Jadi maksud saya kalau ini bisa kita lakukan, saya kira fakultas mau beriset ya. Fakultas mau kita lakukan riset bersama sehingga hasil sebuah konsep, sehingga pelanggaran pemilu terjadi. Saya kira dua hal itu. Pertama soal politik uang, saya kira perlu masif kita melakukan kampanye, karena memang ternyata peta kemiskinan itu di kota. Kenapa di kota? Yang mengalami PHK itu di kota, UMKM itu banyak di kota. Kalau di kampung dia pertanian itu kalau terlihat data beberapa dan ini justru yang naik itu pertanian. Sebenarnya si sektor-sektor lain mengalami minus tapi membuat ekonominya. Kira itu ya, Chris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada tindak lanjut terutama MOU ataupun MOA itu yang pada dasarnya ini nanti memberikan pendidikan politik kepada publik. Hari ini yang kami miliki aplikasinya Zoom Meeting. Jadi sampai Desember itu bisa kita gunakan untuk memberikan pencerahan lah kepada publik. Temanya pun kondisional, tergantung dari perspektif masing-masing kita. Yang jelas pengawas pemilu perspektifnya penyelenggaraan pastinya. Terkait riset, meski kapasitas pengawas pemilu ini harus terikat terhadap etika penyelenggara dan penyelenggaraan, profesionalitas dan proporsionalitas, dan ini terkait dengan tahapan penyelenggaraan pencalonan, kesadaran moral dari peserta pemilu terkait fungsinya rekrutmen partai. Kita mencoba untuk menggugah bahwa proses kaderisasi ini harus sudah terus-menerus dilakukan oleh partai, meski target partai politik menang, kan gitu. Namanya kompetisi, targetnya menang, nggak akan ada logikanya target kalah, Pak. Yang kita coba benturkan pada saat itu bahwa ini tidak hanya murni untuk mencapai kemenangan, ada aspek moral yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Di situ kita coba berdiskusi, artinya kan mengingatkan gitu. Bermain di celah hukum, kemudian bagaimana kemudian mensiasati penyelenggara yang ya kami seringkali menyampaikan kepada publik kuantitasnya terbatas sehingga menggaungkan pengawasan partisipatif dan lain sebagainya. Ini kan juga mencoba untuk meminimalisir berbagai dugaan pelanggaran yang sudah diinventarisir oleh pengawas pemilu. Artinya kalau hari ini memang ada semacam kajian ilmiah yang coba digagas oleh akademisi, kami menyambut baik, Pak. Bahkan hari ini Bawaslu masih internal sih sebenarnya. Bawaslu mencoba untuk merumuskan regulasi dari sisi riset. Melanjutkan yang tadi, memang dalam ketika kita memilih demokrasi, apalagi setelah zaman reformasi, di mana pemilihan legislatif dengan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak dan pemilihan eksekutifnya secara langsung oleh rakyat, baik itu pemilihan presiden maupun pilkada gubernur dan bupati, banyak masalah-masalah yang dirasa masih ada, masih muncul. Salah satunya yang paling mencolok itu adalah money politik. Memang benar. Nah, saya cuma punya hak untuk menjawab dari sisi stakeholder sebagai penyelenggara, khususnya sebagai pengawas, yang tadi cuma asumsi.
kami dari pengawas ini adalah salah satu penegak hukum di bidang kepemiluan. Yang namanya penegak hukum ini tentu tidak terlepas dari hukum-hukum, sistem hukum, acara hukum positif sebagaimana umumnya, terutama pidana, di mana tidak terlepas dari bukti dan saksi. Bahkan di hukum pemilu itu sendiri disebutkan bahwa semua dugaan pelanggaran itu apabila kita tentukan itu sebagai pelanggaran itu tidak terlepas dari bukti-bukti. Ada yang berkhianat, ini akan sangat sulit untuk dibuktikan. Sementara kalau kami masih menjabat sebagai penyelenggara pengawas pemilu, tidak akan bisa berbicara selantang LSM, NGO, atau akademisi sendiri. Sebenarnya akademisi yang bisa dilakukan, karena kami kalau berbicara seperti itu di muka umum akan dianggap offset seperti kata tadi kan begitu. Sementara di dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum pemilu itulah terkendala di bukti-bukti dan sebagainya. Jadi pelanggaran-pelanggaran money politik, terutama mahar politik ini terasa tapi tidak terlihat. Demikian sebenarnya, kalau bisa dibilang curhat ya curhat. Jelas apa yang disampaikan tadi satu hal yang menarik, yang substantif dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Saya malah terpikir apa semakin indikatornya, apakah semakin kapitalis negeri ini? Nah, kalau kita respect ke pemilu 55, kata yang pemilu terbaik, nah itu sudah politik uang, penyelenggara pemilunya itu adalah pemerintah, camat, lurah, kepala desa, ya kan? Tidak seperti sekarang. Nah, tapi pemilunya bagus, karena itu masih jauh dari apa pengaruh kapitalis yang dan rakyat kita pragmatis kan. Masih miskin, tidak berikan masa depan. Ya, juga buruk banyak. Ini perbedaan dengan KPU. Kalau KPU memang dia dilahirkan dari atas. Kalau Bawaslu kan sebenarnya dilahirkan dari bawah. Terutama juga dari saya pengamat dan pemantau dan akademisi kan itu sebenarnya. Itu tidak ada namanya pengawas, terus muncul pengawas di tingkat pusat, kemudian diteriakin lagi perlu pengawasan di tingkat provinsi, diteriakin lagi perlu di kemarin sampai di kota. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru yang telah datang ke Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau dalam rangka silaturahmi dan berdiskusi terkait pengawasan pemilu yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019. Juga kami berterima kasih atas oleh-oleh buku catatan pemilu di 2019. Tentunya ini akan menjadi bacaan bagi kita, dan tentunya ada masukan-masukan yang akan kita sampaikan kepada Bawaslu. Dan tadi pun diskusi yang sudah kita sampaikan, kita juga sudah beri masukan diantaranya bahwa meski secara tugas kelembagaan pengawasan itu ada di Bawaslu, tapi sesungguhnya Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Bawaslu juga membutuhkan masyarakat yang kita sebut kemudian dengan pengawasan partisipatif, atau ada partisipasi dari masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya pemilu. Tentu dengan diberikannya buku ini kami senang, dan tentu ini akan menambah khazanah informasi bagi segenap sivitas akademika Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Demikian.